Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yusuf Handoyo. Saya berasal dari Perbakin, Provinsi Riau. Kali ini kita akan membahas teknik menembak air pistol. Yang mana menembak air pistol ini ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, saat kita sebelum melaksanakan latihan, kita melaksanakan perdagangan terlebih dahulu. Saat atlet datang, dan ini akan diperagakan oleh saudara Tony sebagai atlet air pistol dari Riau. Sambil menunggu waktu untuk mengeluarkan perlengkapan dan jika sudah selesai perdagangan, sedikit kita perkenalkan namanya baik item per itemnya. Yang pertama ini adalah kacamata. Ini tabungnya ada dua, satu sebagai cadangan, dan ini toolkit yang digunakan untuk zeroing saat melaksanakan latihan. Ini matchbox untuk kotak amunisi biar mudah dalam mengambil, dan biliknya ini ada, kita pakai stayer. Amunisi kita gunakan 100 mm. Ya, setelah ini kita kasih kesempatan kepada atlet kita untuk melaksanakan perdagangan. Kita bantu untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk latihan. Nah, ketinggalan ini filter, fungsinya untuk meredam suara, pelindung telinga apabila atlet merasa terganggu dengan suara musik ataupun suara penonton yang ada di belakang. Ini diperbolehkan untuk dipakai. Dan selanjutnya ini topi. Baik, kita bantu atletnya dalam mempersiapkan perlengkapan sementara atlet melaksanakan perdagangan. Yang perlu kita perhatikan adalah sebelum masuk lapangan ini wajib hukumnya untuk disediakan bagi atlet, yaitu safety flag yang berfungsi untuk safety barrel seperti ini. Selanjutnya kita pasang tabungnya. Saya kira perdagangan cukup. Silahkan atlet untuk mengambil tempat di garis tembak. Selanjutnya kita laksanakan tahapan pertama, yaitu mencari posisi yang natural. Tapi sebelumnya perlengkapan kacamata dan topi silahkan dipakai terlebih dahulu. Pertama kita cari garis lurusan antara lesan dengan badan kita. Cari lurusan, setelah lurus kita berbalik menghadap ke arah kiri. Kita cari posisi berat badan berada di tengah-tengah, kita buka kaki selebar bahu, kita cari yang nyaman. Kita tengok lurusan antara lesan dengan badan kita. Sikap natural bisa kita laksanakan dengan 3. Yang pertama bisa seperti ini, tangan bisa di pinggang,
Yang kedua bisa kita selipkan di celana di atas, dan yang terakhir bisa kita masukkan ke dalam kantong saku. Posisi tangan kiri rileks, tidak ada tenaga. Yang perlu kita perhatikan adalah kelurusan antara badan, pandangan, tangan, dan lisan. Mencari posisi kita laksanakan, yaitu dengan meluruskan tangan. Setelah itu kalau sudah lurus, kita bisa pejamkan mata, lalu tangan diturunkan, diangkat lagi. Kalau sudah lurus, berarti kita sudah ketemu sikap naturalnya. Kalau masih ke kiri, kaki yang kanan bisa digeser ke kanan. Kalau masih kebanyakan kanan, sebaliknya yang kanan ditarik ke sebelah kiri. Sampai ketemu benar-benar natural. Baik, untuk tahapan yang kedua yaitu gripping atau pemegangan senjata. Saya praktekkan terlebih dahulu. Untuk berat senjata, pegangannya berada di jari tengah antara ibu jari dengan jari telunjuk, dan yang terakhir di pangkal tangan sini, sebelah sini. Lalu kita masukkan, kita tahan yang ini 3, dan yang 2 jari ini tidak ada tenaganya. Kita yang sini sebagai penahannya. Jadi saya ulangi, kekuatan tangan 1, 2, dan 3. Ini hanya pemanis yang ini. Kekuatannya ada di jari tengah antara ibu jari dan jari telunjuk, dan pangkal tangan, telapak tangan sebelah sini. Oke, nanti akan dipraktekkan sama atletnya. Silakan atlet. Perlu diperhatikan untuk laras harus selalu mengarah ke depan untuk safety. Baik, untuk teknik yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu teknik pernafasan. Pernafasan bisa kita laksanakan menggunakan 2 cara. Yang pertama, dengan angkat senjata sambil ambil nafas, lalu turun, kita buang nafas 70% kurang lebih, selanjutnya sampai menembak. Itu yang cara pertama. Oke. Lalu cara yang kedua, kita angkat senjata tepat berada sampai di bawah target. Di situ kita buang nafas sambil membidik, sambil melaksanakan menembak. Itu cara yang kedua. Jadi tergantung mana yang dominan yang akan dipakai oleh petembak. Apakah cara yang pertama, apakah cara yang kedua, mana yang lebih enak, mana yang lebih nyaman, silahkan dipakai. Baik, untuk teori atau teknik yang keempat yaitu aiming, atau kita kenal dengan membuat gambar bidik. Dalam membuat gambar bidik bisa kita gunakan 3 cara. Yang pertama, kita gunakan seperti ini gambarnya, atau disebut center point. Biasa kita sebut dengan tembakan poros, ya, tembakan poros seperti ini. Ini cara yang pertama, yaitu jera kita letakkan tepat dari tengah daripada lisan, dan yang pinggir ini dijera. Sisanya ini kita samakan, jangan berat sebelah karena itu akan pengaruh terhadap perkenaan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu aim point atau bidikan jam 6. Gambarnya seperti ini. Ini cara yang kedua. Sama, peletakannya bisa berjera, harus seimbang, rata yang atas, dan yang sisanya antara pisir dan berjera bagi sama. Dan yang terakhir yaitu area point. Gambarnya kita seperti ini. Jadi kita bidikan berada di ring 4. Gambarnya seperti ini. Dan kebanyakan penembak memakai cara yang ketiga,
atau area point. Yang mana keuntungannya di sini dia lebih fokus pada pisir dan penjera dan tidak terganggu dengan hasil tembakan saat kita menembak. Selanjutnya untuk teknik yang kelima yaitu triggering atau cara menarik picu. Cara menarik picu kita mulai saat kita sudah melaksanakan pengambilan nafas dari atas, turun, kita masuk ke step pertama, picu step pertama. Setelah turun sampai memasuki area poin, tekanan ditambah, tekanan ditambah, tekanan ditambah sampai dengan meletus sendiri. Picu dalam air pistol ini terbagi dua step. Yang pertama step pertama terasa agak berat dan yang kedua sedikit lebih ringan. Saya ulangi, saat mengambil nafas sebelum kita masuk ke picu, setelah turun masuk step pertama, turun sampai ketemu ke area poin, tambah tekanan, tambah tekanan, tambah tekanan sampai meletus dengan sendirinya. Bukan ada paksaan atau perintah dari otak kita. Baik, untuk teknik yang keenam yaitu ritme. Ritme itu adalah jeda antara tembakan yang telah dilaksanakan dengan tembakan yang selanjutnya. Sebagai contoh, kita seperti ini sudah melaksanakan menembak dan flow through, kita turun. Di ritme ini kita bisa mulai dengan istirahat setelah kita mengisi peluru dalam senjata. Habis itu kita siap. Nah, inilah yang kita namakan ritme. Kita istirahat 2 kali nafas, 2 kali nafas, 1 kali nafas lihat senjata, baru nafas yang selanjutnya adalah mulai nafas untuk persiapan menembak. Jadi 2, 1, 1. Ya, tam, peluru turun, kita isi peluru, kita laksanakan ritme. Istirahat, ambil nafas 2 kali, 1 kali lihat senjata atau laras, dan selanjutnya kita mulai lagi nafas untuk persiapan menembak. Ambil, buang, turun, tambah tekanan sampai meletus, tam 1000, 2000, 3000, turun. Baik, yang terakhir teknik yang tujuh yaitu flow through. Flow through adalah memperpanjang masa bidikan. Jadi setelah kita menembak dor, kita tahan dulu di atas senjata itu selama 3 detik, 1000, 2000, 3000 baru turun. Ini maksud dan tujuannya apa flow through? Yang pertama yaitu menjaga mental pertembakan. Bisa juga sebagai koreksi kita tadi saat melaksanakan menembak itu apakah betul tekniknya dan perkenaannya juga kemana, itu bisa kita koreksi saat melaksanakan flow through. Dan juga sebagai pengamatan hasil dari tembakan yang sudah kita laksanakan. Ini coba kita praktekkan. Jadi seperti ini. Salut. Angkat senjata. Satu 1000, 2000, 3000. Ya. Demikianlah flow through, yaitu kita tahan selama 3 detik setelah melaksanakan menembak. Inilah teknik yang ketujuh atau yang terakhir dalam kita berlatih, dan ini tidak boleh kita laksanakan secara acak. Ini harus bergantian dari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir adalah flow through. Demikian teknik dasar yang perlu kita pelajari untuk teknik
menembak air pistol. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat siang dan salam olahraga.